Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, masih berkaitan dengan materi hukum Newton. Tiga benda berturut-turut bermassa M, 2M, dan 3M dihubungkan dengan tali disusun seperti pada gambar. Tali-tali tersebut licin sempurna, massanya dapat diabaikan. Kemudian koefisien gesekan antara benda dan bidang sama dengan mu. Percepatan gravitasi sama dengan G. Berarti di sini bidangnya kasar. Jika sistem dibiarkan bebas bergerak, maka setiap massa bergerak dengan percepatan. Nah, percepatan itu simbolnya adalah A. Yang ditanyakan adalah percepatan masing-masing benda. Ya, percepatan masing-masing benda ini sama, yaitu sama dengan percepatan sistem. Nah, untuk menghitung percepatan sistem, ya, tunduk dengan hukum Newton yang kedua. Jadi A, ini menurut hukum Newton yang kedua ya, sama dengan sigma F dibagi dengan M total. Jadi sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada sistem, ya Dek ya, yang mempengaruhi gerak sistem. Kalau M total ya berarti massa yang ada di sini kita jumlahkan aja. Jadi M ditambah 2M ditambah 3M nanti hasilnya adalah 6M ya. Jadi M total kita ganti dengan 6M. Nah, selanjutnya kita akan hitung terlebih dahulu berapakah sigma F ya Dek ya. Oh ya, untuk percepatan di sini dinyatakan dalam mu dan G ya. Oke, kita akan tentukan sigma F. Caranya adalah yang pertama kita gambar masing-masing gaya yang bekerja pada benda ya. Kita pelan-pelan aja. Pada benda pertama ini bermassa M. Semua benda yang punya massa pasti memiliki berat ya. Berat itu simbolnya adalah W, arahnya pasti ke bawah. Berarti nanti di sini ada W1. Demikian juga pada benda kedua ya. Nanti ada W2, lalu pada benda ketiga ini ada W3. Nah, karena ada gaya W3 inilah yang menyebabkan sistem ini bisa bergerak. Ya, Dek ya. Jadi benda pertama dan benda kedua ini akan ketarik ke kanan. Dia akan bergeser ke kanan karena ditarik oleh W3. Katrolnya ini akan berputar ya searah jarum jam. Kemudian benda ketiga ini akan bergerak turun ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi, yaitu oleh beratnya sendiri. Oke, bisa bayangkan ya. Selanjutnya karena bidangnya ini kasar, maka pada benda pertama dan benda kedua akan bekerja gaya gesek. Yang namanya gaya gesek itu berlawanan dengan gerak benda. Ya, kalau bendanya bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya pasti ke kiri. Ya, berarti pada benda pertama ada gaya gesek F1, ini F kecil ya, F1 ke kiri. Demikian juga pada benda kedua akan bekerja gaya gesek F2 ini juga ke kiri. Nah, selanjutnya sigma F itu adalah gaya yang menang dikurangi dengan gaya yang kalah. Yang menang dalam hal ini adalah W3. Nah, ini yang searah dengan gerak benda itu yang menang. Lah yang kalah itu berarti F1 dan F2. Ini yang berlawanan dengan gerak benda ya. Jadi langsung aja nih kita tulis ya. Jadi A sama dengan gaya yang menang berarti W3 dikurangi total gaya yang kalah. F1 dikurangi F2 per M total ya. M totalnya sama dengan 6M. Untuk W3 ya, berat itu kan rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Massanya 3M berarti langsung aja ini. Jadi 3M percepatan gravitasinya G berarti 3M kali G. Nah, selanjutnya untuk menghitung F1 dan F2 ya, rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan mu dikalikan dengan N. Koefisien gesekan dikalikan dengan gaya normal ya. Jadi gaya normal itu timbul kalau ada kontak antara dua benda. Contohnya pada benda pertama ya. Ini kan ada kontak antara benda dengan bidang, maka timbul gaya normal. Nah, gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang kontak, berarti dalam hal ini arahnya ke atas ya. Lah N1 itu sama dengan W1. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, karena bendanya kan tidak bergerak naik turun, dia kan bergerak ke kanan. Maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gitu ya. Sehingga nanti F1 itu sama dengan mu dikalikan N1. Nah, karena N1-nya sama dengan W1, maka F1 ya sama dengan mu kali M kali G. Oke, jelas ya? Sekarang kita akan menghitung F2. Rumusnya sama. Mu dikalikan dengan N. Berarti ini mu kali N2. Ya.
N2-nya ini juga ke atas. Nah, N2 ini sama dengan W2. W2 ya sama dengan 2mg. Berarti ini mu kali 2m dikalikan dengan G. Atau kalau kita rapikan ya berarti 2 mu mg. Oke, kita kembali ke sini ya. Berarti 3mg dikurangi F1. Berarti mu mg dikurangi F2. Berarti 2 mu mg. Kemudian kita bagi dengan 6m. Oke, maka m-nya ini bisa dicoret ya, kita sederhanakan. Karena atas dan bawah ini sama-sama mengandung m ya, sama-sama punya m. Berarti ini m-nya boleh dicoret ya, ini harus adil seperti ini. Oke, selanjutnya mu kali G. Ini juga mu kali G, berarti bisa digabung. Ya, kalau min mu kali G itu kan sebenarnya min 1 kali mu kali G. Berarti kalau min 1, min 2 itu kan sama dengan min 3. Maka nanti kalau kita tulis, ya Dek ya, ini sama dengan 3G. Ini kita tulis dulu. Lalu ini dikurangi dengan 3 mu dikalikan dengan G. Jadi kalau min 1, min 2 kan sama dengan min 3. Mu kali G-nya tinggal ditulis ulang. Jelas ya? Kemudian ini per 6. Yang atas ini kita bagi 3, yang bawah ini juga kita bagi 3 ya. Berarti yang atas ini 3-nya kita coret. Ini kita ganti dengan 1 ya kan. Kemudian ini juga kita coret ya, 1 kali mu kali G ya sama dengan mu kali G. Kemudian yang bawah ini juga harus dicoret ya, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka nanti kita akan dapatkan sama dengan ya Dek ya, 1 kali G sama dengan G. Kemudian ini min 1 kali mu kali G ya sama dengan mu kali G per 2. Ini kalau kita cek ya di opsi ini belum kelihatan ya, maka ini harus kita keluarkan G-nya. Coba ini kalau kita keluarkan G-nya ya, berarti G dikeluarkan kali dalam kurung ya kan, 1 ya kan, dikurangi mu per 2. Ini kalau adik-adik kali masuk ya, G kali 1 kemudian G kali mu nanti akan kembali ke bentuk semula. Nah ini kalau kita cek maka jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kalau yang namanya perkalian itu kan dibolak-balik sama aja. Tadi kita ketemunya G kali dalam kurung 1 min mu per 2. Kalau di opsi ini adanya 1 min mu kali G per 2. Ini ya sama aja ya. Berarti jawaban yang benar untuk soal kita kali ini adalah yang B. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan berkomentar di bawah. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.